wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarram wal muhtaram, para thalabah, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, tentunya marilah salat kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, dan juga nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan membahas tentang syariat ajaran agama Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari apa yang kita usahakan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan niat yang kita laksanakan untuk hal-hal yang baik mendapatkan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi pembahasan kita masih yang berkaitan dengan syarat di dalam berjamaah. Jadi pada pembahasan yang lalu, daripada syarat berjamaah yang pertama adalah niyatul iqtida wal imamah, yakni niat menjadi makmum dan juga niat menjadi imam agar kita mendapatkan fadilah keutamaan dari sholat berjamaah. Walaupun di dalam sholat 5 waktu niat untuk menjadi makmum dan juga niat menjadi imam itu hukumnya sunnah ketika kita ingin mendapatkan keutamaan dari sholat berjamaah, kecuali di dalam sholat Jumat. Kalau sholat Jumat niat menjadi makmum, niat menjadi imam itu hukumnya wajib, karena sholat Jumat itu wajib dilaksanakan dengan cara berjamaah dan minimal 40 orang beserta imamnya. Nah, kemudian syarat yang kedua yang kemarin telah kita bahas sedikit, yakni tidak mendahuluinya makmum di dalam tempat berdirinya atas imamnya. Akibin, maksudnya tidak mendahului dengan tungkak dari kakinya dia atas tungkaknya imam. Walaupun driji dari makmum ini mendahului dari drijinya imam, selama tungkaknya ini tidak mendahului, maka sah sholat berjamaah. Dari tungkak itu kaki bagian belakang, makmum kakinya panjang, imam kakinya pendek, tungkaknya dia ada di belakang, drijinya ada di depan, tetap sah, karena yang menjadi penilaian itu tungkaknya. Dan juga kesunahan-kesunahan diantaranya adalah ketika
ada satu orang ya yang bermakmum dengan imam, maka sunnahnya dia untuk berdiri di samping kanan daripada imam ya. Kemudian ketika datang satu lagi berjamaah, maka dia mengambil posisi di arah kirinya di imam. Maka ketika sudah mengambil posisi di arah kanan dan kiri, dan bisa langsung selanjutnya baik ketika dalam keadaan berdirinya atau dalam keadaan rukunya mundur sejenak atau mundur sedikit, kemudian merapatkan barisan seperti satu shot dengan catatan tidak melebihi gerakannya dari 3 gerakan. Kemudian waqufun rajulaini jaa ma'a aw rijalun qasadu al-iqtidal bi musallin khalfahu shaffah. Nah, sedangkan ketika makmumnya ini 2 laki-laki atau lebih, berarti jamaahnya banyak, 2, 3 ke atas dan makmumnya semuanya laki-laki, maka berdirilah khalfahu di belakang imam shaffan dengan satu barisan shaf ya. Wa nudiba wukufun fi shaffin awal, dan disunahkan bagi kita untuk berdiri atau memilih di dalam barisan sholat pada barisan yang pertama. Bahkan Al-Habib Al-Alamah ya, Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya, beliau menganjurkan kepada kita, wa minal muta'akkid alladhi yanbaghi al-ihtina'u bihi wal hinsu alaihi wal mulazamatu li shaffil awal, bahwa di antara sebagian yang sangat-sangat ditekankan untuk kita memperhatikan dan bersungguh-sungguh untuk memperolehnya, yakni memulazamah, melazimi ketika sholat berjamaah berada di shaf pertama, di barisan pertama. Wal mudawamatu ala lukufihi, bahkan dianjurkan untuk mudawamah, istiqomah, untuk mendapatkan yang namanya shaf yang pertama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, pada berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas suhufil muqaddimah, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan sholawat atas orang-orang yang mendapatkan shaf yang pertama. Jadi anjuran penekanan bagi kita untuk berusaha meraih mendapatkan barisan di dalam sholat, barisan yang pertama. Syukur-syukur bisa melazimi, mendawami, mengistiqomah. Berarti caranya bagaimana? Ya usahakan kalau berangkat sholat jamaah lebih awal biar dapat shaf pertama. Orang yang sholat berjamaah dan dia mendapatkan shaf pertama, maka dia mendapatkan doa istighfar ampunan dari Allah dan para malaikatnya. Bahkan waliqaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nas ma bil adani was shafil awal, andaikan manusia mengetahui keutamaan yang ada di azan dan shaf yang pertama, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati illa ayyastahamu, kecuali dengan cara diundi alaihi, lastahamu, niscaya mereka akan mengikuti undian, karena saking pentingnya dan hikmah keutamaan yang didapatkan. Yang pertama ada, yang kedua shaf pertama. Andaikan ada undian dan kita tahu keutamaannya, rebutan untuk mendapatkan undian,
biar bisa sholat di shop yang pertama, biar bisa mengumandangkan adzan. Kalau kita mengetahui tentang keutamaan dari shop pertama, maka yahtaju man yaqsidu as-shalah bis-shafil awal li fadlihi ila al-mubadarah qabla izdihamin nasi wa sabqihim ila shafil awal. Maka bagi orang yang ingin mendapatkan shaf yang pertama dan keutamaan dari shaf yang pertama, maka dianjurkan bagi dia untuk al-mubadarah, buru-buru bersegera sebelum adanya izdihamin nas, sebelum ya manusia berebut dan berdesak-desakan, wasabqihim ila shafil awal, dan mendahului kita untuk mendapatkan daripada shaf pertama yang sholat Jumat. Kenapa? Ya karena apa? Innahu mahma ta'akhkhara, karena kalau kita datang yang belakangan, suma'ata wa sababuhu, kemudian ternyata kita datang dan shaf-shaf sudah penuh, rubbama yatakhatta riqabahum wa yu'addihim, terkadang kita melangkahi pundak-pundak orang, leher-leher orang, kayak gonong aja, kayak sholat Jumat masjid udah penuh, kita datang belakangan, menyolong langkahi pundak orang, langkahi leher orang, padahal kan mahdzur, hal itu dilarang, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita menyerobot shaf bagian depan dengan cara melangkahi orang lain, karena hal tersebut dilarang. Ya, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian waman khasya dzalika fa sholatu bi ghairi shafil awal. Ya kalau memang kita datangnya terlambat, kalau kita pengen dapat shaf pertama harus melangkahi orang, maka bagi kita lebih utama shaf belakang yang ada di sini. Tidak usah sampai melangkahi orang, menyakiti orang, hal tersebut dilarang. Summa yalumu nafsahu ala ta'akhiri hatta yasbika bin-nas ila awakhir as-subuh. Wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya la yazalu aqwamun yata'akhkharuna hatta yu'akhkharu Allah ta'ala. Tidaklah suatu kaum akan terus menerus terlambat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, di dalam mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah menjadikan dia orang-orang yang berada di shaf paling belakang. Jadi kalau ingin melakukan kebaikan, segera dilakukan, tak perlu ditunda-tunda. Nama belakangan aja dulu. Nanti Allah jadikan kita orang yang paling belakang masuk surga, belakangan dapat kenikmatan, belakangan dapat segala-galanya dari Allah. Jadi kalau udah ada niat ingin melakukan kebaikan, lakukan dengan baik, dengan niat yang baik, kerjakan. Gak perlu ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, nanti Allah akan menunda rezeki kita. Allah akan menunda kebaikan untuk kita. Ujung-ujung Allah akan tunda kita masuk ke dalam surganya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian waminas sunani al-muhmalah al-maghful anha, dan dari sunnah-sunnah yang banyak dilalaikan. Ya, kebanyakan kita nih di dalam sholat berjamaah banyak dikritik tuh sholat kita. Terutama kita nih, orang yang doyan tahlilan, orang yang doyan maulidan, sholat kita banyak dikritik di dalam masalah barisan shaf di dalam sholat. Ini penting. Asal dikatakan di antara sunnah-sunnah yang banyak dilalaikan, dan ini merupakan sunnah yang penting, adalah taswiyatus suhuf wattarasufiha, apa? Yakni meratakan, merapikan barisan-barisan sholat dan juga merapatkan barisan sholat.
Nah ini banyak yang dilupakan, terutama kita nih kaum orang-orang yang dikatakan doyan takbiran, doyan maulidan. Kalau sholat, sok barisannya berantakan, renggang sono, renggang sini, bolong sono, bolong sini, itu dikritik. Padahal itu sunnah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, yatawalla fi'la dzalika bi nafsihi, bahkan Rasulullah SAW sendiri melakukan hal tersebut, memerintahkan maksudnya untuk merapikan daripada barisan-barisan sholat dan merapatkannya. Wa yaksir at-tahris alaihi wal amra bihi, dan Nabi Muhammad sangat-sangat menekankan dan memerintahkan. Wa yaqulu, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Ya, sungguh kalian, ya, rapikanlah oleh kalian barisan-barisan sholat kalian semua, niscaya Allah nanti akan memecah belah hati-hati kalian kalau kalian tidak mau merapikan dari barisan sholat. Jadi ada efek dari nilai kebersamaan, nilai kesatuan umat Islam ternyata ada di barisan sholat. Nabi rapikan barisan sholat Anda, rapikan. Karena kalau nggak rapat, nggak rapi, khawatir Allah akan memecah belah, mencerai-berai di antara hati-hati kita kaum muslimin. Terbukti kita sesama muslim sudah nggak peduli melihat saudara kita di Palestina, ya, dibombardir, banyak yang dibunuh, tapi apa yang dilakukan oleh tetangga-tetangga negara sana? Tidak membela sama sekali. Ya, di antara, ya, bahaya atau kekhawatiran Nabi Muhammad SAW, Allah pecah belahkan hati-hati kita kaum muslimin. Maka dengan kita merapikan barisan sholat kita dengan sebenar-benar, insya Allah kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari barisan sholat dulu, baru barisan perang, insya Allah menang. Nah ini sholat aja masih bercerai-berai, sholat aja masih belum rapi, udah mau bicara perang, udah mau bicara melawan musuh-musuh Allah. Kita sholat aja belum bisa merapikan dengan sebaik-baiknya. Itu Nabi beliau mengatakan, ya, sungguh rapikanlah, rapatkanlah barisan sholat-sholat kalian, atau Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Wa yaqulu, dan berkata Nabi Muhammad SAW, inni la ara asyayatin, sungguh aku melihat syaitan-syaitan yadkhulu fi khalis sufu, akan masuk di tengah-tengah barisan sholat yang kosong. Jadi kalau barisan sholat ada yang kosong, setan masuk tengah-tengah, akan merusak sholat kita, mencerai-berai hati kita. Tapi kalau rapat akan tidak mudah untuk dihancurkan. Seperti halnya segerombolan domba, kerbau, ketika mereka bersatu, maka singa atau macan tidak akan berani untuk memangsa dari gerombolan domba atau kerbau yang bersatu. Tapi kalau kita bisa sendiri jauh dari rombongan, bicara nah, maka rapikan barisan sholat Anda, rapatkan barisan sholat Anda, agar Allah betul-betul menyatukan di antara hati-hati kita. Karena kata Nabi melihat syaitan-syaitan masuk di tengah-tengah sholat barisan kita. Apa maksudnya?
ay al-faraju allati takunu biha, yakni renggangan yang ada di barisan-barisan sholat. Itu saya katakan masuk di situ. Di baris sholat, di baris tersini renggang, baris renggang, ada renggangan di situ, itu akan dimasuki oleh setan yang akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat kita. Maka fayastahabbu, maka disunnahkan ilsaqul manakib. Ini caranya bagaimana? Biar rapi. Yang pertama disunnahkan ilsaq apa? Menempelkan al-manakib, pundaknya rata. Antara pundak yang kita dengan pundak samping kita itu rata. Ya, maka taswiyati, kemudian dengan sejajar sama, bihaitsu la yakunu ahadun muqaddiman ala ahadin wala mutaakhiran anhu, dengan sekiranya yang satu tidak lebih maju dari yang satu, tidak lebih mundur dari yang satu, tapi betul-betul tapi itu sepundaknya rata. Jadi meratakan pundak, taswiyatul manakib, ilsaqul manakib, manakibul pundak, manakib artinya ini pundaknya itu dirapatkan antara pundak kita dengan pundak sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Nah, itu namanya merapatkan barisan daripada sholat dan hukumnya sunnah muakkadah. Padahal buat sunnah, kan hal tersebut merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa yata'akkadu al-i'tina'u bidzalik, dan kita ditekankan untuk memperhatikan hal tersebut. Wal amru bihi minal a'immah, bahkan pemimpin-pemimpin ya diperintahkan untuk menganjurkan hal tersebut. Ustaz, ulama, tokoh masyarakat, kita lagi sholat berjamaah, ayo rapikan. Ya, sebelum sholat rapikan itu diperintahkan tuh kita yang dianggap tokoh. Wahum bihi aula min ghairihim, bahkan mereka para ustaz atau masyarakat itu lebih utama untuk memerintahkan hal tersebut daripada kaum muslim lainnya. Fainahum a'wan 'alal birri wat taqwa, karena hal tersebut ini membantu orang lain untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, ini anjuran ya yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaika rahimakallahu bil mubadarati ila safil awal, maka bagimu semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah untuk bersegera mendapatkan shaf pertama. Walaika bi rassis subuhi wa taswiyatiha mastata'ta, dan bagimu dianjurkan untuk merapatkan barisan-barisan dan meluruskan barisan-barisan salat mastata'ta, semampumu. Fa inna hadhihi sunnatun musbitatun min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut merupakan sunnah yang ditetapkan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, kana mau bil jannah, maka orang tersebut nanti akan bersama Nabi di dalam surga. Wa qala fil rawdah wa syarih, berkata di dalam kitab Rawdah dan syarahnya, wa istahabbu qabla takbir lil ihram, disunnahkan sebelum takbiratul ihram ayyamurahum al-imam, seorang imam memerintahkan bitaswiyatis suhuf, untuk merapikan, meratakan, merapatkan dari barisan-barisan salat. Kayak pula contohnya seperti dia mengucapkan istawu rahimakumullah, istawu rahimakumullah, samakan, rapatkan, rapikan barisan salat kalian wahai orang-orang yang dirahmati Allah. Au sawu sufufakum rahimakumullah, atau ucapan sawu sufufakum, sawu sufufakum, sawu samakan, rapikan, sufufakum, sok-sok kalian semua, rahimakumullah.
Allah, wahai orang-orang yang dirahmati Allah, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita jadi imam, ya sebelum takbiratul ihram madhab dulu berjamaah. Sawu suhubakum rahimakumullah, sawu suhubakum fa inna tasbiyatas suhub min tamamis shalah. Ya, karena berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana bunyi hadisnya? I'tadilu fi suhubikum wa tarasu. Ya, tegakkanlah, luruskanlah sop-sop kalian dan rapatkanlah sop-sop kalian. Ini kata Nabi, karena sesungguhnya aku arakum min waroi, aku itu bisa melihat di belakangku. Nah, ini salah satu kelebihan Nabi Muhammad, bisa melihat orang di belakangnya. Tidak perlu nengok kalau Nabi. Ini kelebihan Nabi Muhammad, bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Kalau kita kalau melihat nengok dulu. Kalau Nabi, salah satu kelebihan Nabi bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Ini ya mukjizat atau kelebihan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Anas, berkata sahabat Anas bin Malik, "Falaqad ra'aitu ahadana yulsiku mankibahu bimangkibi sahibihi." Sungguh aku melihat di antara kami, salah satu dari kami, yulsiku mangkibahu, mereka merapatkan, menempelkan pundaknya bimangkibi sahibihi, dengan pundak sahabatnya. Wa qadamahu bi qadamihi, dan juga menempelkan kodamnya dengan kodam saudaranya, kakinya dan kakinya. Ini sebagian riwayat, ada satu riwayat cara merapatkan ya barisan daripada sholat, menempelkan pundak kita dengan pundak teman kita dan juga kakinya. Jadi bukan kakinya dong yang pegang, terus nempel kaki ininya pegang. Ya, jadi berdiri normal, ini rapat, otomatis bawah ikut rapat. Bukan mentang-mentang lebar, ininya rapat, atasnya nah, kan ada begitu ya, mekangkang dia, udah kayak masjidnya dia aja, aturan buat dua orang, buat sendiri, kayak buat kalau malam ya, nggak begitu. Jadi ininya rapat, bawahnya rapat, berarti jadi berdiri ya seperti normal gitu loh. Otomatis kalau normal sejajar sama bawah, nggak kakinya megang, enggak, maka ini rapat, bawah juga rapat. Itu cara di dalam merapatkan daripada barisan sholat. Hadis Nabi Muhammad SAW, ada yadullu ala anna taswiyat as-suhuf muhadatsal manakib wal aqdam. Nah, hadis tersebut ini menunjukkan bahwa meratakan barisan-barisan salat ini muhadatsal manakib, sejajarnya pundak kita dengan pundak jamaah yang lain, wal aqdam, dan juga kaki sejajar gitu. Buat yang atuh di depanan, atuh munduran, jajar fotografi. Karena tadi Allah akan memecah belah hati kita kalau kita tidak pandai merapikan barisan di dalam sholat kita. Ya, nah ini kita sholat aja masih belum rapi, udah mikirin ya baris berbaris aja masih belum benar. Kalau bahasa baris berbaris masih belum benar di dalam sholat. Ini anjuran-anjuran yang harus dipahami. Jadi semua ada dalil hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kemudian wa yumdaru wukufun fi shafil awal, disunnahkan bagi kita untuk berdiri pada shaf yang pertama. Wa huwa mayali al-imam. Shaf pertama ini adalah shaf yang mengiringi imam, berarti barisan setelah barisan imam, setelah berdirinya imam. Wa in takhallalahu mimbarun aw umudun, ya walaupun ya antara imam di situ ada mimbar, lalu kita tetap, itu namanya shaf pertama.
atau imam ada tiang, tetap itu namanya shaf pertama. Summa yalihi, kemudian shaf yang mengiring-iringi shaf pertama. Kalau kita memang shaf pertama nggak dapat, udah penuh, cari shaf yang setelah shaf yang pertama, berarti shaf yang kedua. Wa afdalu kulli shafin yaminuhu. Nah, sedangkan yang paling utama setiap shaf, dari shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, yang paling utama adalah sebelah kanannya imam. Ya, dipilih sebelah kanan. Apalagi dapat shaf pertama dan dia posisinya sebelah kanan imam, nah dapat dua tuh, keutamaan shaf dan keutamaan berada di sebelah kanannya imam. Maka walau maka apabila terjadi perselisihan, yaminul imam wa shaful awal qaddima fi ma yadharu. Nah, ketika terjadi dua hal yang utama yang saling bertentangan antara barisan di sebelah kanan imam sama shaf pertama. Kalau kita dapat shaf pertama tapi nggak di sebelah kanan, bisa dapat sebelah kanan tapi di shaf dua misalkan, maka yang lebih diutamakan qaddima, dahulukan shaf pertama walaupun nggak di sebelah kanan. Shaf pertama punya nilai, sebelah kanan punya nilai. Tapi kalau kita milih sebelah kanan imam nggak di shaf pertama, tapi kalau shaf pertama dapat di sebelah kiri imam, maka kita lebih utama shaf pertama walaupun sebelah kiri imam. Dan sebelah sini, jangan pilih sebelah sini. Sebelah sini masih ada, pilih di sini. Walaupun sebelah sini shaf kedua kita dapat sebelah kanannya imam. Di urutan pertama sini, kedua sini, tiga situ. Ada urutan seperti itu. Ya, di dalam masalah barisan-barisan di dalam sholat. Wa yaminu aula minal qurbi ilaihi biyasari. Sedangkan arah kanan imam itu lebih utama ya minal qurbi ilaihi biyasari, daripada kita dekat kepada imam tapi di arah kirinya imam. Nah, ini kalau posisi misalkan sama-sama bukan di shaf awal, sama-sama bukan di shaf awal, maka arah kanan itu lebih utama minal qurbi ilaihi biyasarihi, daripada sebelah kirinya imam. Wa idrakus shaful awal aula min idrakir ruku ghairi rakaatil akhirah. Mendapatkan shaf pertama itu lebih utama daripada mendapatkan ruku selain dari rakaat yang akhir. Kemarin sudah kita bahas bahwa makmum masbuk yang dia masih mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia dihukumi mendapatkan satu rakaat bersama imam. Imam ruku, kita datang langsung takbir ikut ruku, nah dapat satu rakaat. Fatihah kita ditanggung imam. Caranya kemarin kan bisa dua kali takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi dalam rangka ruku, atau sekali takbir langsung ikut ruku. Nah, kita dapat satu rakaat, nggak perlu nambah. Nah, tapi kalau kita milih sebelah kanan, nggak dapat rakaat bersama imam, tapi kalau milih sebelah kiri dapat rakaat dengan imam, maka pilih sebelah shaf pertama walaupun nggak dapat ruku bersama imam. Paham kan? Begitu. Ya, jadi kita mau terlambat nih. Kalau kita masuk sebelah kanan, shaf pertama nggak dapat ruku, imam udah kadoi tidak. Tapi kalau kita nggak di shaf pertama, ya, shaf kedua, shaf ketiga itu di belakang, bisa kekejar imam ruku, kita langsung takbir ikut ruku dapat satu rakaat, maka lebih diutamakan Anda mendapatkan shaf pertama walaupun tidak mendapati
imam sedang ruku berarti nggak dapat satu rakaat. Jadi gak usah buru-buru datang pas imam ruku. Kalau Anda takbir di situ, Anda bisa dapat satu rakaat. Tapi kalau Anda jalan takbir di sholat pertama nggak dapat satu rakaat, maka pilih tetap di sholat pertama walaupun nggak dapat satu rakaat ruku bersama daripada Anda di barisan belakang tapi mendapatkan rakaat atau rukunya di imam. Ini dalam kasus rakaat selain rakaat terakhir. Kalau rakaat terakhir berarti kan rakaat yang setelah itu sama, maka lebih utama kita mendapatkan rakaat bersama imam walaupun tidak di shaf pertama, ya, karena biar mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam walaupun tidak mendapatkan shaf pertama. Ini kalau rakaatnya imam pas rakaat yang terakhir. Salat Isya imam udah 3 rakaat. Nah, pas 4 rakaat dia ruku, kita baru datang. Kalau kita ikut takbir di shaf terakhir, dapat nih imam masih ruku, kita dapat ikut ruku, berarti dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita kejar sampai ke depan, ternyata imam sudah i'tidal. Nah, itu lebih utama kita pilih di shaf terakhir, ya, dengan mendapatkan 1 rakaat dengan imam pada rakaat terakhirnya. Ya, paham gak ini maksudnya? Ya, jadi lihat kondisi. Kalau rakaat yang bukan rakaat terakhir, ya, maka kita diutamakan memilih shaf pertama walaupun tidak mendapatkan rakaat dengan karena masih ada rakaat lagi setelah itu, masih mendapatkan rakaat bersama iya. Tapi kalau rakaat terakhir kan udah gak ada rakaat lagi, maka diutamakan memilih 1 rakaat bersama imam daripada Anda mendapatkan 1 shaf pertama tapi tidak mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Nih ya, wa idrakuha aula min as-shafil awal. Kemudian wa kuriha li ma'mumin infiradin anis shafi alladhi min jinsihi in wajada fihi sa'atun bal yadkhulahu makruh. Hukumnya bagi makmum infirad, berdiri menyendiri, berdiri sendiri dari barisan-barisan sholat sejenisnya. In wujida bihi sa'atun, apabila di barisan-barisan tersebut masih ada ruang kosong yang bisa kita isi. Jadi misalkan sholat jamaah shaf pertama udah diisi, tapi masih ada ruang untuk dipojok buat 1 orang. Makruh kita sholat di shaf kedua cuma sendirian. Ya, maka sikap kita bagaimana? Ya, ayatulahu, masuk ke dalam shaf barisan pertama yang masih kosong. Jangan bikin barisan lagi sebelum barisan yang pertama penuh. Hukumnya makruh. Sholat infirad sendiri diri dia jamaah, depan padahal masih kosong, dia di belakang takbir, itu makruh. Kalau makruh berarti menghilangkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Tuh, caranya begitu, ya, diisi daripada shaf yang masih shaf alladhi min jinsihi, yang mana shaf tersebut dari jenisnya, maksudnya sama-sama laki-laki. Dengan urusan sholat itu di dalam berjamaah itu laki-laki, anak kecil, baru perempuan. Laki-laki, anak kecil, baru perempuan. Kalau shaf pertama perempuan semua, ya kita jangan ikut baris sama perempuan, ya, jangan, ya. Ini kalau sejenis dengan kita, pahami. In wujubi as-shaf bi ankana law dakhala fi as-shafi wasa'ah. Jadi kalau memang kita bisa masuk di shaf yang masih renggang, ya masuk. Min ghairil haqqi masyaqqati lawgirihi, dari tanpa menyakiti pada yang lain. Kalau udah rapet, kiranya nggak bisa kita masukin, ya jangan dipaksa. Ini udah penuh rapet, betul-betul udah jelas-jelas rapet. Enteng biasa orang lain, biasa dia marah, namanya nyakitin
orang. Nggak boleh kalau begitu, ya haram hukumnya. Ya, karena ada masyarakat menyakiti kepada yang lain. Wa illam takun fihi furjatun. Nah, kalau memang nggak ada renggang-renggang yang bisa kita masuki, ya, atau tempat ruang yang kita masuki dari barisan-barisan shop itu, ya, ahrama, ya, farjat wa illam yajid as-sa'a ahrama summa ba'dahu jarra ilaihi sahsan bil shoppin, maka bertakbir ihramlah dia di belakangnya. Nih paham nih caranya nih, ya. Kalau memang shop pertama sudah habis, sudah penuh, sekiranya nggak pintu kita bisa masuk, maka takbiratul ihramlah di shop berikutnya. Kemudian setelah itu summa ba'dahu jarra ilaihi sahsan minas shop. Kemudian setelah itu kita menarik, jarro itu adalah menarik satu orang yang ada di depan untuk menemani kita di belakang. Nah, itu caranya. Ya, lias tompa ma'ahu, agar membuat satu barisan lagi bersama dengan kita. Walima rawahu at-Tabrani an wa bisah, berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, ayyuhal musalli wahda, wahai orang-orang yang sholat sendiri, maksudnya barisnya tidak bersama dengan barisan shop yang ada. Alla wasalta ila shopi fadakhalta mahum, ya, ketika kau mendapati shop yang kosong maka masuklah kau bersama dengan shop tersebut. Au jararta ilaika rajulan, atau kau menarik orang laki-laki indoko bika al-makan, kalau memang di tempat shop tersebut tidak muat untuk kita masuki, bahwa makan, maka orang tersebut sholat bersama kita. Itu caranya. Jadi ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW, kalau shop barisan depan sudah penuh, kita sambil di belakangnya. Setelah takbir kita tarik orang yang di depan oleh kita untuk nemenin kita barisan sholat. Jangan berdiri, diperintah Nabi, jangan sholat sendiri. Ya, kalau mau depan udah kosong, tarik tuh orang yang ada di depan. Nah, walhasil surutul jannah, di dalam menarik orang itu juga ada syaratnya. Gak sembarangan yang dicari, ada 4 di dalam kita menarik. Yang pertama, ayyakuna al-jar bal-iramihi, menariknya ini setelah engkau takbiratul ihram, sama seperti kita bermakmum dengan orang yang lagi sholat sendiri. Jangan Anda menepuk, berikan isyarat sebelum Anda takbiratul ihram. Allah baru isyarat kayak jamaah. Ini belum takbiratul ihram, baru datang udah orang duduk belakang lalu berjamaah. Ya, karena kita belum makmum dengan dia, jangan berikan isyarat untuk jadi imam. Ini isyarat kan dia itu niat menjadi imam. Jadi niat menjadi imam di tengah-tengah sholat boleh. Nah, ini kita belum takbir udah ngasih isyarat, padahal dia belum jadi imam. Kita takbir makmuman Allahu Akbar, langsung plek. Itu caranya. Ya, kebanyakan hampir rata-rata semua kalau mau makmuman dia tempat dulu baru takbiratul ihram. Sama, narik orang yang di depan biar bantu kita pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, tarik. Kalau nggak mau jangan dipaksa, ya. Jadi kalau nggak mau dipaksa, ya berantem, ya enggak. Nggak mau, ya kalau nggak mau jangan dipaksa. Wa antakuna lijal pada irami wa alla yajuzu muwafaqatu, ya. Dan juga syarat yang kedua, ya, dan tidak diperbolehkan sudah diperbolehkan muwafaqatu, maunya mengikutinya orang yang kita tarik tersebut. Kalau nggak mau ya udah. Ya, syarat kedua, orang tersebut mau kita tarik, ajak berdiri bareng dengan kita di dalam barisan yang kedua. Kalau nggak mau ditarik, dia nggak mau, ya udah, jangan
paksa tarikan ya jangan. Syarat yang kedua ya. Kemudian wa illa inna khabul fitnah, ya kalau nggak mau ya jangan, karena dikhawatirkan terjadi fitnah, jadi keributan. Bantai wa yakuna kurang, dan orang yang kita tarik orang yang merdeka dalam masalah budak. Kalau budak bukan bisa. Wa alla yakuna as-sabu isnain, dan wa alla yakuna as-sabu isnain, dan tidak adanya sop yang kedua. Ada sop itu sop yang kedua atau tidak ada sop yang kedua ya. Nah, baru itu boleh ada sop yang kedua, ya pilih sop yang kedua ya. Nah, ini di dalam cara kita melakukan sholat berjamaah, dan ini perlu diperhatikan terutama di dalam barisan sholat, karena itu mempengaruhi keutamaan fadilah sholat berjamaah. Yang mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.